terbuai hangatnya senyumanmu. Hatiku bertanya, akankah kau milikku? Ternyata asal kita menyatu. Oh, oh, oh. Bahagia ku rasakan di hatiku bila cinta sudah bicara. Canda tawa kita tiada tersisa, mengisi setiap selangkah kita. Bahagia ku rasakan di hatiku. Canda tawa kita tiada tersisa, mengisi setiap selangkah kita. Bahagia ku rasakan di hatiku. Canda tawa kita tiada tersisa, mengisi setiap selangkah kita. Menikahlah dengan saya, Lis. Saya sungguh-sungguh mencintai kamu. Kalau untuk masalah menjalin kasih, saya setuju. Tapi kalau untuk masalah pernikahan, saya nggak bisa jawab sekarang. Saya harap kamu ngerti. Ukuran kepalanya melebihi ukuran kepala bayi normal. Maksud dokter, bayi saya nggak normal gitu? Kemungkinan bayi ibu menderita tumor otak. Aku mau bawa Rama ke Singapura. Kamu kan tahu kalau aku tuh nggak pernah mau bergantung sama keluarga kamu. Aku ini ayahnya Rama. Biarkan aku bertanggung jawab atas semua penderitaan Rama. Biaya rumah sakit di sini tuh juga mahal. Hasil kerja kamu tuh nggak akan mencukupi biaya rumah sakit di sini. Jangan mempertahankan ego kamu demi anak kita yang lagi sekarat. Mulai sekarang, saya tidak akan menegur kamu lagi. Terima kasih, Pak. Saya tahu kalau Bapak sangat perhatian sama saya dan mengerti keadaan saya. Makanya saya memanggil kamu ke ruangan saya dan tanda tangani surat pengunduran diri kamu. Saya sudah diberhentikan dari kantor yang lama, Mas. Nggak ada masalah. Selamat datang di kantor kamu yang baru. Sebenarnya Rama itu dia kena tumor otak. Dan mereka ke Singapura itu cuma mau nganterin Rama berobat. Apa? Ya udah. Kita sama-sama ke airport ya. Kamu yang jemput aku, soalnya kan dari sini lebih dekat. Iya deh, pokoknya tapi aku nggak turun ya. Begitu taksinya datang, kamu langsung masuk ya. Sampai nanti. Iya, Mas. Kita langsung ketemu di airport ya. Masalahnya Elisa sama Hendra juga nyusul kok. Si Gati juga ntar nyusul. Oh iya. Sampai nanti ya, Mas. Kak Sidi, kamu jaga rumah ya, baik-baik ya. Yuk, hati-hati sayang. Kamu tuh telat banget tau gak sih, Den? Aku nungguin kamu tuh ada kali 10 menit di depan parkir. Ya ampun, sorry ya sayang. Aku tuh udah bilang sama tuh anak. Cuman anak itu ngajakin aku bicara terus. Ya, padahal aku udah bilang yang kalau aku tuh mesti harus cepat-cepat pergi. Cewek ya? Cantik. Yang dia itu masih anak kecil. Anak kecil. Kamu tuh dulu pernah berurusan sama anak kecil tau nggak? Siapa tuh namanya? Mira, iya kan? Dia pakai marah-marah segala lagi gara-gara kita mau nikah. Anak kecil siapa? Kamu tuh pura-pura tau gak sih, Den? Ya, Udah, Pak, buruan, Pak. Itu udah telat nih. Nanti mereka keburu take off lagi. Akhirnya mereka udah berangkat juga ya ke Singapura. Mudah-mudahan aja Jelita sama keluarganya bisa kuat, bisa tabah ngejalanin cobaan ini. Kasian sih si Rama kecil, tapi udah ada penyakitnya. Yuk diminum. Kalau kamu mau nengok mereka, saya bisa atur kok. Kepala saya agak pusing. Boleh saya rebahan di sini sebentar? Boleh. Atau di kamar, boleh nggak? Kamu mau ngetes saya? Kepala saya lagi pusing gini, jangan digalakin dong. Kan harusnya disayang.
Kamu sih ngomongnya kayak anak kecil. Makanya kita cepet-cepet menikah. Supaya nantinya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Kamu ngomongnya udah mulai ngelantur kan? Lagian itu kan tergantung pribadinya kita masing-masing. Kalau enggak ya enggak. Oke. Tapi kepala saya tambah pusing nih. Kayaknya saya perlu obat deh. Saya harus istirahat. Karena sakit kepala ini karena kurang tidur akibat memikirkan seseorang yang susah banget diajak kawin. Saya kan udah bilang, kalau saya mau tapi setelah... Ya. Setelah Jelita pulang dari Singapura. Ya Tuhan, mudah-mudahan Jelita dan keluarganya besok pulang ke Jakarta. Udah. Lebih baik sekarang kamu tuh ke apotek ya. Beli obat untuk sakit kepala kamu, juga sakit ngaco kamu supaya nggak kumat. Sekarang. Yuk, cepat. Sekarang? Iya. Kan masih Udah. sakit kepala. Iya, makanya berdiri. Buruan. Aduh, berat. Iya. Deh, sekarang. Ya udah. Sekarang saya pulang, beli obat, tidur istirahat. Ya. Kamu istirahat ya. Dah. Buruan. Tadi kita masih punya waktu 10 menit ketemu mereka. Kasihan nih Jelita. Ya, aku juga kasihan sama Raka, Kat. Dia itu baru keluar dari kantor lamanya, kan? Hidup ini penuh dengan liku-liku ya, Den. Kemarin mereka begitu semangat. Sedangkan kita penuh dengan kesedihan. Ya, itulah namanya hidup, Kat. Semua itu nggak akan pernah berjalan dengan lancar. Ya, kita berharap aja kalau mereka tuh akan lebih tabah daripada kita. Kita berdoa aja lah. Saya cari obat pusing, Mbak. Nah, itu di mana? Berapa, Mbak? Rina, tunggu. Rina, tunggu. Gak ada yang harus dibicarakan lagi, Hana. Sorry, saya harus pergi. Rin. 2 tahun yang lalu kamu ninggalin aku seperti ini, tanpa menjelaskan apa-apa. Tadinya aku berpikir, kamu akan dampingin aku selamanya. Aku begitu yakin dengan cinta kamu. Tapi kenapa kamu ninggalin aku dan menikah dengan laki-laki lain? Kenapa, Rin? Tolong, Hen. Saya nggak bisa jelasin apa-apa. Tolong. Jangan tanya macam-macam lagi. Yes. Aku nggak akan biarkan kamu pergi begitu saja tanpa jelasin semuanya. Ayo, kita bicara di tempat lain. Sorry, Rin. Pasti kamu ngerasa kurang nyaman aku ajak kemari ya. Kita nggak lama-lama kok. Aku ngerti perasaan kamu sebagai seorang perempuan yang sudah bersuami. Gak pantas rasanya kita duduk berdua di sini. Aku belum jadi istri siapa. Tapi teman kamu itu pernah cerita kalau... Temen aku nurut aja apa yang aku suruh bilang ke kamu karena itu demi kebaikan aku. Tapi kenapa kamu harus ninggalin aku kalau selama ini nggak ada laki-laki lain yang mendampingi kamu? Aku sengaja ninggalin kamu supaya kamu benci sama aku.
Aku pergi ke Amerika. Aku kembali ke sini karena papa meninggal menyusul mama. Aku turut berduka cita ya, Rin. Tapi kamu tahu kan, aku begitu mencintai kamu. Aku mengharap kamu jadi istriku karena kita saling cinta. Lalu apa yang membuat kamu semudah itu melupakan aku selama ini? Apa salah aku, Rin? Apa kamu merasa aku nggak layak jadi suami kamu? Rin, jawab aku, Rin. Aku sudah diambang kematian. Aku terkena penyakit jantung. Otot jantungku sudah tidak berfungsi secara normal. Dan akibatnya jantungku mulai menyusut. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Sebenarnya aku ingin, Hen. Tapi waktu itu kamu lagi di luar negeri. Dan begitu kamu kembali, aku berubah pikiran. Seluruh impianku buyar dan konsep hidupku berubah total, Hen. Kenapa harus berubah? Aku nggak bisa menikah, Hen. Punya sebuah keluarga rasanya mustahil buat aku. Punya anak-anak kecil yang lucu yang berlarian di taman. Rasanya jantungku nggak akan mampu berdegup hingga 130 karena itu akan fatal akibatnya buat aku, Hen. Aku bisa membayangkan bagaimana kamu melawan penyakit ini dan berusaha bertahan sekuat tenaga, Rin. Aku ingin terus kamu bertahan melawan penyakit ini bersama aku. Aku akan berusaha bantu semampuku untuk kesembuhan kamu. Aku nggak mungkin bisa bertahan, Hen. Dan rasanya juga nggak mungkin aku bisa sanggup jadi istri yang bisa melayani suaminya dengan baik. Aku nggak akan sanggup melahirkan. Dan aku juga... Kamu nggak ngerti kan, Hen, akibat dari semua ini kan? Pasti ada jalan lain, Rin. Kamu bisa menjalani transplantasi jantung? Hen, tadinya aku ingin cepat mati dan tetap merahasiakan penyakit ini. Dan aku juga akan tetap membiarkan kamu menganggap aku sebagai perempuan yang nggak tahu diri. Tapi ternyata Tuhan mempertemukan kita di sini. Dan kamu juga belum menikah. Mungkin rasa cinta kamu yang besar yang mampu membuat aku bertahan sampai sekarang. Tapi aku tetap nggak punya apa-apa yang bisa aku berikan buat kamu, Hen. Hen, rasa jantungku mulai. Ya, aku harus berobat. Aku antar pulang. Besok aku telepon lagi, Ma. Ma, aku tadi lupa bilang cerita. Bilang dia agar istirahat, jaga kondisi ya, Ma. Ya, ya, Ma. Waalaikumsalam. Gimana, Mas? Besok pagi Rama dibawa ke rumah sakit. Aku bisa mengerti bagaimana perasaan Mama. Mama selalu berusaha menunjukkan ketegarannya di depan Jelita. Padahal aku tahu Mama sangat sedih sekali.
Halo? Lisa? Selamat malam, Kathy. Kenapa? Enggak, aku cuma mau tanya. Barangkali aja kamu udah dapat berita dari Jelita sama Raka. Sampai sekarang tuh saya belum dapat kabar, Kat. Aku kangen sama dia, Lis. Aku tuh pengen ngobrol sama dia di telepon yang lama gitu. Tapi rekening telepon aku pasti melonjak drastis lah. Kathy, kamu tuh telepon aja ke Mas Pram. Mas Pram kan tiap hari pasti telepon Jelita. Ya juga ya. Telepon aja dari kantornya Mas Pram. Mau berjam-jam kek, yang penting kan dari kantornya Mas Pram. Kathy, ya ampun. Kamu lagi seneng ya kelihatannya? Lagi ada Hendra ya? Jangan-jangan aku ganggu lagi di nelfon-nelfon. Enggak lagi, Hendra tuh udah dari tadi pulangnya. Oh ya? Aku perhatiin kamu di airport ya. Kalian tuh kelihatannya serasi banget deh. Bener deh. Kalau aku bilang ya, Hendra tuh sayang banget sama kamu loh. Diresmin aja dulu. Nanti resepsinya pas tunggu Jelita pulang. Gimana ya, Kat ya? Saya sih pasti dengerin saran kamu. Tapi saya pikir dulu ya. Sorry ya kalau aku keceplosan ngomong. Ya udah, nanti kalau misalnya Jelita telepon, kasih tau aku ya. Telepon deh, ya? Iya. Tapi kalau kamu yang dapat berita duluan, kamu telepon saya. Oke? Oke, selamat tidur. Iya deh. Salam buat Denny. Denny udah tidur. Oh. Salam aja deh buat Hendra ya. Selamat bermimpi Hendra. Oke deh, thank you, bye. Tuh kan, gara-gara aku cerita semuanya sama kamu, aku jadi bikin kamu cemas. Ini yang aku nggak mau. Aku cemas dan agak kesal sama kamu karena kita berpisah gara-gara penyakit kamu. Dengar ya, Rin. Kita semua bakalan meninggal. Siapa tahu aku duluan. Bisa aja aku ketabrak waktu pulang habis nganterin kamu. Rin, aku benar-benar sedih mendengar semua ini. Aku nggak rela kamu sakit parah begini. Aku nggak akan buang waktu lagi. Aku harus punya waktu untuk perhatiin kamu karena kamu berhak mendapatkannya. Dan aku nggak akan pergi sebelum kamu janji. Nggak akan kabur lagi. Hendra. Setelah saya pikir-pikir dan banyak saran dari teman saya bersedia menikah secepatnya. Menikah? Saya nggak bisa, Lis. Kamu kan mengajak saya menikah. Maafkan saya, Lis. Saya harus pergi. Hendra. Hendra tunggu. Hendra. Hendra tunggu. Hendra tunggu. Hendra tunggu. Tunggu. Hendra. Hendra. Pagi, Lis. Pagi, Hendra. Kita bisa ketemu pagi ini nggak? Saya mau bicara masalah hubungan kita. Lis, aku ada meeting dengan tamu dari luar negeri. Seharian bakalan sibuk. Bisa ditunda dulu nggak? Soalnya tamunya penting sekali.
Ada sesuatu yang penting yang harus kita bicarakan, Hen. Jangan sekarang, Lis. Aku udah telat, aku lagi saving nih. Pagi-pagi begini kamu udah mau berangkat meeting. Kamu benar-benar mau lihat aku lagi ngapain sekarang? Kamu lucu. Tamuku nggak bakalan ngerasa lucu kalau aku datangnya telat. Ya udah, kamu kirim aja gambar ini ke dia. Ya udah deh. Kalau kamu nanti nggak sibuk, kamu telepon saya ya. Ya. Gimana Mas? Udah ada kabar dari Raka dan Jelita? Ini barusan Raka SMS aku. Dia bilang Rama sudah dibawa ke rumah sakit. Sekarang sedang menjalani tes laboratorium. Aduh, mereka harus menunggu 4 jam hasil labnya. Aku harus telepon mereka dulu siang ini dari kantor. Kamu mau kemana? Cantik sekali. Mau ikut aku ke kantor ya? Aku harus ke studio J Plus, Mas. Mereka perlu aku. Aku antar ya. Nggak usah, thank you. Aku nyetir sendiri aja ya. Yaudah, hati-hati kamu ya. Aku berangkat ya. Iya, hati-hati ya, Mas. Ya, sayang. Bye. Banyak terjadi perubahan drastis dari Rina yang dulu jadi Rina yang sekarang. Dulu dia sangat energik, tapi sekarang sensitif dan rapuh. Dulu juga dia sangat bersemangat, tapi sekarang putus asa. Rin, aku nggak akan biarkan kamu ngomong begitu lagi. Kamu pasti akan tetap energik dan penuh percaya diri. Aku ingat waktu kompetisi basket di kampus. Tiba-tiba kakiku kram dan kamu teriak keras supaya aku tetap semangat. Tapi tim kamu tetap kalah kan? Tapi kamu deketin aku kan? Kamu pijitin aku pelan-pelan. Mesra banget. Kelihatannya kita harus pergi sekarang. Hari ini kamu harus urus asuransi ayahmu. Ayo. Yes, Kat, udah datang kamu? seperti yang kamu dengar. Yaudah, kalau gitu aku bawa katalognya ke tempat kamu ya. Yaudah, cepetan kesini ya. Tungguin ya. Halo? Yang, kamu kok ninggalin aku sih? Aduh sayang, aku buru-buru tadi. Abisan kamu tidurnya pules banget. Sedangkan aku pagi-pagi udah mesti di kantor. Tapi aku bawain kamu bekal kok. Roti sih. Gak apa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi besok-besok jangan bandel lagi loh. Siapa yang bandel? Kamu tuh yang malam-malam basahin baju aku. Terus... Terus apa? Udah. Aku udah mesti kerja nih. Ntar rotinya jangan lupa dibawa ya. Ya udah ya, udah sayang. Oke, sayang. Dah. Semalam aku baca di internet tentang penyakit kamu. Dan penyakit kamu itu termasuk penyakit yang langka. Iya. Ini semua gara-gara aku yang tidak begitu peduli sama kesehatanku sendiri. Kamu sih, apa-apa maunya beda. Apa-apa maunya lain. Akhirnya, kamu kena penyakit langka. Oke, sekarang kalian tulis satu paragraf tentang
kelas ini. Jangan lupa ikutin perintah Justify-nya ya. Pointernya taruhnya di awal paragraf ya. Terus tekan F2. Ketik paragrafnya yang berhubungan dengan kelas ini ya. Tapi kan Pak Denny juga berhubungan dengan kelas ini. Saya nggak salah dong, Pak. Pak, terus ini justify-nya gimana nih, Pak? Saya Kalau gue yang ngerjain sendiri, belum tentu sebagus ini. Thanks banget ya, Kat. Gue ngerepotin banget nih. Gimana kalau sebagai imbalannya gue traktir lu makan siang? nggak usah lah, Di. Gue udah bawa bekal sendiri kok dari rumah. Nih. Lu masih sempat siapin bekal sendiri? Buat gue sama suami gue. Cuma roti tawar sih. Ya, tapi nggak ada salahnya kan kalau sekali-kali gue ajakin lo buat makan siang. Boleh juga sih, tapi nggak sekarang ya. Soalnya kasihan suami gue. Masa gue makan enak-enak sementara suami gue cuma makan roti tawar. Yaudah kalau gitu lain kali aja. Oke? Makan apa, Pak? Roti. Loh, kok siang-siang gini makan roti sih? Emangnya kenyang? Iya, roti kan juga sehat. Ini, Pak, supaya Bapak sehat. Terus supaya Bapak bisa ngajar saya. Terus supaya saya bisa... Ya udah. Ini tanggung. Ya udah. Udah nggak apa-apa, Pak. Makan aja. Makan, Pak, makan. Urusan asuransi sudah beres. Lalu, udah Pak Rin? Dada kamu sakit? Kita ke dokter ya. Sini Nur cuma minum obat. Nanti sore kita ke dokter spesialis jantung ya. Dari pagi aku coba mengatur nafasku, Hen. Tapi barusan aku udah gak sanggup lagi mengatur detak jantungku. Tenang Rin, aku ingin kamu sembuh. Kamu harus terbiasa dekat dengan aku karena aku akan terus nemenin kamu. Apa mungkin aku bisa terus ada di dekat kamu, Hen? Sekarang setelah aku ketemu dengan kamu, apa masih mungkin aku hidup jauh dari kamu? Siang. Apa kabar? Baik. Wah, gimana nih? Kelihatannya makin banyak anggota. Gimana, hari ini ada tambahan anggota baru nggak? Ya, Bu, sebentar lagi ada orang baru yang mau datang. Oke, kalau gitu layani mereka semua dengan baik supaya mereka betah. Dan supaya mereka merekomen tempat ini sama teman-teman ya. Baik. Oke, saya masuk dulu ya. Baik, Bu. Rina akan berada di sini selama 2 jam. Jadi Pak Hendra bisa kembali untuk menjemputnya. Saya akan jemput dia. Tolong dokter,
Lakukan yang terbaik buat Rina. Saya ingin dia mendapatkan perawatan yang terbaik di sini. Kami akan terus mengecek perkembangan kesehatannya. Udah berapa kalori? Kira-kira 120 kalori. Wah, itu sedikit lagi deh, kira-kira 230 kalori, terus bagus tuh buat pembakaran fat. Oke. Yang rajin ya. Wah, angkat terus dong dumbbellnya. Udah berapa hitungan? Oke, buat 3 set ya, baru oke. Mau apa kamu di sini? Mau apa? Iya mau fitness dong, bukan apa sih? Emangnya nggak ada tempat fitness lain selain di sini? Kalau saya suka di sini emang kenapa? Itu kan hak saya dong. Lagian saya bayar loh di sini. Dengar ya, tempat fitness ini tidak menerima orang sembarangan kayak kamu. Buktinya saya diterima kan di sini. Itu cuma kesalahan. Sekarang cepat angkat kaki dari sini. Kalau nggak saya suruh satpam untuk mengusir kamu. Pak Satpam, seret dia. Apa? Keluar. Satpam, seret. Jan. Sombong banget sih. Saya bisa jalan sendiri. Woi! Woi! Kalian semua denger ya. Dia itu ibu cerewet. Hati-hati sama dia. Tempat fitness ini juga bukan punya dia. Suaminya aja yang kasihan sama dia. Kalian semua ya, pasti nggak betah senam di sini. Lihat aja nanti. Sekali lagi kamu macam-macam di hadapan saya nggak akan segan-segan untuk mukul kamu. Setelah 2 tahun lo gak ketemu dia, sekarang lo percaya gitu aja dengan ceritanya? Itu bukan cerita, Pram. Gua lihat sendiri hasil pemeriksaan dari dokter. Selama ini Rina mengorbankan perasaannya. Dia tidak pernah bahagia akibat penyakitnya. Oke, kalau itu kenyataan. Lalu kehidupan apa yang lo harapkan dengan Rina? Sedangkan dia sudah dying, sekarat. Dulu, gue dan Rina itu pernah saling cinta. Lo tahu kan gimana cinta gue sama dia? Dan sekarang dia masih hidup. Gue pengen bikin hidupnya itu lebih cerah. Gue nggak pengen bahagia sementara dia mati dalam kesendiriannya. Lalu bagaimana dengan Elisa? Lo sendiri yang bilang kalau lo saling mencinta. Iya, gue cinta Elisa. Dan gue menghargai cintanya. Tapi gimana kalau Rina sembuh? Hen, lo harus tentuin sikap lo. Lo nggak mungkin pilih kedua-duanya. Dan lo juga nggak bisa ngasih harapan kepada keduanya. Sorry, Hen. Gue nggak bisa bantu lo kali ini. Gue banyak banget masalah. Keluarga gue, anaknya Jelita, rumah tangga gue, kantor. Yang jelas Jelita pasti marah sama gue. Kalau dia tahu lo tinggalin Elisa lagi. Semua terserah lo, Hen. Kembali ke lo lagi. Dok, saya ke toilet dulu. Silakan. Bagaimana, Dok? Situasinya kurang baik. Dari hasil check up, kondisinya sangat buruk. Jadi saya sarankan lebih baik dia dibawa ke tempat tenang dan bebas polusi. Bagaimana kalau saya bisa memberikan pada dia suasananya di sini, Dok? Dia tidak boleh stres, mendengar musik rock, melihat film horor yang membuat dia tersentak. Kehidupannya tergantung pada dirinya dia sendiri. Jadi, sama sekali nggak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini, Dok. Bahkan dengan transplantasi jantung juga. Sangat berisiko tinggi. Kemungkinannya berhasil sangat kecil sekali. Jadi, ini hasil analisnya dan saya sarankan jaga dia baik-baik. Ya. Makasih, Dok. Mari. Terima kasih, Dok. Sorry, Liz. Aku tadi coba hubungin Mas Pram, mau tanya tentang Jelita. Tapi kayaknya dia lagi nggak ada di tempatnya. Lagi nyusul Hendra. Hendra ke kantor Mas Pram. Kata
kata resepsionisnya sih gitu. Mungkin sih, Kat. Ya mungkin kali ya. Kamu pasti tahu dong berita tentang Jelita. Belum, saya belum tahu sampai sekarang. Gini aja, saya telepon Mas Pram. Nanti kalau saya tahu kabarnya, saya telepon kamu. Ya? Iya deh. Oke deh, Kat. Bye. Bye. Halo, selamat sore. Bisa bicara dengan Bapak Pram? Masih online? Oke deh, nanti saya telepon lagi ya, Mbak ya. Terima kasih. Hidrosepalus? Karena tumor kemarin, Rak. Kamu serius? Udah positif? Mas, aku mau ngomong sama kamu, Mas. Penting sekali. Mas, aku nih harus kasih tahu Mas. Kalau nggak nanti semuanya tambah kacau, Mas. Apa? Dioperasi? Mas. Rak, tapi kan Rama masih bayi. Memang nggak ada jalan lain. Pak Pramnya masih online. Oke, terima kasih Mbak.